Cahyo ini juga bingung ternyata kenapa kok tiba-tiba kakinya itu kaku. Kayak ada yang megangin, kayak ada yang narik. Buat berdiri itu susah banget. Jalan pun malah nggak bisa. Ya tiba-tiba kaku seperti itu. Cahyo langsung duduk, matanya Cahyo ini melotot ke arah Ira. Dan dia langsung teriak ke arah Ira. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Siapa? Kamu suruhan siapa? Keluar sekarang. Kalau kamu nggak keluar, aku bakar kamu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rima yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Rima yang sekarang dia tinggal di Jakarta. Rima ini aslinya dari Surabaya dan dia lahir di sana. Dan cerita yang dibagikan Rima ini adalah kisah yang dialami oleh salah satu keluarganya. Rima membagikan kisah ini karena dia merasa perlu membagikan pengalaman keluarganya ini supaya kita semua yang nonton tayangan ini bisa mengambil hikmah. Nah, Rima ingin membagikan kisah nyata yang dialami oleh keluarganya. Jadi Rima ini adalah anak ketiga dari 6 bersaudara, terdiri dari 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Mereka ini tinggalnya di Surabaya. Ayah mereka adalah seorang pegawai pajak dan ibu mereka adalah seorang bidan. Sebelumnya ada sebuah riwayat tentang salah satu adik laki-laki mereka yang bungsu yang bernama Cahyo. Terus terang bahwa Cahyo ini sebenarnya bukanlah adik kandung mereka, tapi keluarga mereka ini sudah mengadopsi Cahyo dari sejak dia lahir. Dan mulai sejak saat itu, mereka semua itu menyayangi Cahyo sebagaimana mestinya. Nah, orang tuanya itu merawat dan juga menyekolahkan Cahyo seperti yang lain. Cahyo sendiri juga adalah anak yang paling manja di antara yang lainnya. Dan dia ini seringnya manja sama kakak-kakaknya yang perempuan. Termasuk salah satunya Rima ini. Cahyo ini anaknya sehari-hari periang. Selain itu dia juga lugu anaknya. Cuma memang si Cahyo ini agak kurang cerdas untuk urusan akademik. Keluarga mereka meyakini Cahyo yang seperti ini mungkin karena efek obat-obatan yang dulu sering dikonsumsi oleh ibu kandungnya ketika Cahyo masih dalam kandungan. Ya dulu ketika Cahyo ini masih dalam kandungan ibunya itu pernah berusaha keras untuk menggugurkan Cahyo. Jadi waktu itu dia mengkonsumsi obat-obatan keras, harapannya supaya Cahyo ini bisa gugur dalam kandungannya. Dan kebetulan waktu itu karena ibunya Rima ini adalah seorang bidan, jadi ketika ibunya Cahyo waktu itu mau melahirkan, dia sempat ceritakan semuanya ke ibunya Rima. Dia ceritakan bahwa dulu dia sering banget minum obat-obat keras supaya Cahyo ini bisa digugurkan. Ternyata Cahyo pun berhasil dilahirkan dan bayinya sehat. Di situ ibunya Rima menyesalkan hal ini. Akhirnya Cahyo itu tetap bisa lahir dengan normal dan juga sehat. Dan pada saat itulah
ibu kandungnya Cahyo ini dengan ikhlas menyerahkan Cahyo supaya bisa diadopsi oleh orang tuanya Rima. Alasannya waktu itu karena mereka bilang nggak bisa lagi membiayai Cahyo. Ceritanya karena ibu kandungnya Cahyo waktu itu adalah seorang janda 2 anak yang suaminya meninggal ketika Cahyo masih dalam kandungan. Nah, kira-kira seperti itu kisahnya. Dan singkatnya, mulai sejak saat itu, Cahyo ini dirawat oleh ibunya Rima, diperlakukan seperti anaknya sendiri. Begitupun juga dengan Rima dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka semua memperlakukan Cahyo ini seperti adik mereka sendiri. Singkatnya, setelah Rima dan juga saudara yang lainnya ini beranjak dewasa, mereka semua sudah mulai menikah dan sudah berumah tangga. Sedangkan Cahyo di masa-masa itu masih sekolah. Sampai akhirnya di tahun 2006, ayahnya Rima ini meninggal. Dan tidak lama setelah itu, kakak sulung Rima dan juga suami beserta anak-anaknya ini pindah ke Palembang. Jadi satu persatu mulai meninggalkan Surabaya. Yang kakaknya Rima itu di sana mereka punya usaha toko di Palembang itu. Cahyo pun akhirnya diajak ke Palembang karena kebetulan di masa itu dia baru lulus sekolah. Dan selama di Palembang sana, Cahyo mengaku kurang kerasan. Dan sekitar 2 tahun di Palembang, Cahyo semakin nggak betah dan merengek ke Rima, dia ingin tinggal sama Rima di Jakarta. Waktu itu Rima sudah tinggal di Jakarta, karena kebetulan saat itu Rima ini baru menikah dengan seorang laki-laki, dan sebelumnya Rima ini adalah janda anak 1. Dan singkatnya setelah kelahiran anak keduanya Rima dan suami pindah ke Jakarta dan menetap di sana. Jadi ketika di Jakarta itu, dan Cahyo ini merengek pingin tinggal sama Rima, tentu Rima pun akhirnya menerima Cahyo. Jujur waktu itu Rima senang banget, karena dia bisa kumpul sama adiknya ini. Cahyo termasuk adik kesayangannya Rima. Dan ketika Cahyo di Jakarta, Rima mulai membantu Cahyo untuk mencarikan dia kerja. Dan alhamdulillahnya, nggak lama setelah itu Cahyo pun akhirnya dapat kerjaan. Apalagi pekerjaan ini juga dibantu oleh sepupu Rima sendiri. Dan kehadiran Cahyo di Jakarta itu benar-benar membuat keluarga Rima ini jadi rame. Rima juga senang ketika ada Cahyo di rumahnya. Setiap hari Rima ini selalu membuatkan bekal makanan supaya Cahyo itu nggak boros. Dan supaya Cahyo ini bisa nabung lah pikirnya. Di tempat kerjanya itu Cahyo ini dapat jatah uang makan. Jadi harapan Rima, uang jatah makannya itu lebih baik untuk ditabung. Setahu Rima, Cahyo ini memang orangnya lugu dan dia selalu jujur. Dia juga dengar kabar kalau Cahyo itu disayang sama bosnya karena kejujurannya ini. Dari situ kemudian selain gaji, Cahyo juga sering dikasih bonus sama bosnya. Bosnya ini orang Cina dan dia seneng banget sama kinerja Cahyo. Ditambah lagi, Cahyo juga jujur dan gak neko-neko orangnya. Bahkan dari uang bonusnya itu, Cahyo bisa beli motor baru. Rima ingat banget waktu itu Cahyo beli motor Mio dari uang bonusnya itu. Nah, di masa-masa itu ketika Cahyo tinggal bersama Rima di Jakarta, Rima saat itu punya anak perempuan yang masih balita namanya Tita. Menurut Rima, Tita ini seneng banget main sama Cahyo karena Cahyo itu juga bisa ngikutin anak kecil. Jadi inilah yang bikin dia ini akhirnya nyambung sama anak kecil. Di situ Tita jadi deket banget sama Cahyo. Singkatnya di tahun 2016, Cahyo ini sempat bilang ke Rima bahwa dia baru punya kenalan cewek. Dia kenal di medsos. Cewek ini asalnya itu dari sebuah daerah di Sumatera. Kita sebut saja kota A. Dan ketika Cahyo menceritakan ini ke Rima dan juga suami Rima, suaminya Rima ini sempat nggodain Cahyo waktu itu. Kamu ini nyari gebetan kok jauh banget Toyo. Apa kamu sudah bener cek itu cewek? Jangan-jangan dia janda anak 9 terus gimana? Sanggup kamu ngidupi? Ya waktu itu jujur suami Rima ini sambil bercandaan ngomong kayak gini ke Cahyo. Berusaha menggoda Cahyo. Cahyo pun waktu itu juga menanggapi hal ini dengan ketawa ngakak. Memang Rima mengakui Cahyo ini tipikal orang yang gak gampang tersinggung. Meskipun dimarahin sekalipun, dia gak baperan orangnya. Dan karena hal inilah yang akhirnya membuat mereka ini, kakak-kakaknya itu sangat sayang sekali dengan Cahyo dan sering memanjakan dia. Terutama ketika Cahyo masih kecil dulu. Dan singkatnya, berjalannya waktu, hubungan antara Cahyo dan perempuan ini pun semakin berjalan. Cewek ini namanya Mutia. Ketika itu Cahyo tiba-tiba berangkat menuju ke kota A. Nah, Rima
tahu ketika Cahyo berkunjung ke rumah Mutia di kota A di Sumatera sana itu dari beberapa sepupunya. Nah, ada beberapa informasi yang diterima oleh Rima bahwa Cahyo ketika ke sana itu selalu memberikan barang-barang lebih dulu. Dia belanja barang-barang lebih dulu di Jakarta untuk kemudian barang-barang ini diserahkan ke Mutia sebagai hadiah. Dan ternyata nggak hanya itu, bahkan Rima ini juga dengar dari Cahyo sendiri ketika dia pulang dari kota A itu. Jadi ternyata setiap kali Cahyo berkunjung ke sana, dia itu selalu mentraktir seluruh anggota keluarga Mutia. Dan sebenarnya Rima di situ nggak ada masalah adiknya bersikap seperti ini. Toh juga dia senang melakukan itu. Tapi hal ini sering banget dilakukan Cahyo. Bahkan si Cahyo ini nggak 1-2 kali menuju ke kota A itu, tapi berkali-kali dan selalu seperti itu. Rima sering mengingatkan ke Cahyo, "Mbok, uangnya itu ditabung aja buat beli rumah. Jadi nanti kalau sudah selesai nikah, kamu nggak bingung nyari tempat tinggal." Selain itu, Rima juga mengingatkan supaya nggak terlalu sering lah menuju ke kota A. Yang pertama, tiket pesawatnya itu juga nggak murah. Belum lagi kalau ke sana, Cahyo ini selalu membawain oleh-oleh untuk keluarga Mutia. Belum lagi ketika di sana selalu mentraktir makan seluruh keluarga Mutia di rumah makan yang cukup lumayan. Tapi ketika Rima ini ngasih tahu Cahyo, ya Cahyo di situ bersikap biasa aja, bahkan terkesan acuh. Rima menyadari menasehati orang yang jatuh cinta itu ya memang repot. Setelahnya, Rima ini sempat menasehati Cahyo. Cahyo ternyata masih sering berkunjung ke kota A itu. Dan selalu terus seperti itu, nggak lupa dia selalu belikan barang-barang lebih dulu untuk dihadiahkan ke Mutia. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba pada saat itu, Rima ini merasa perasaannya itu tiba-tiba nggak enak. Ditambah lagi banyak anggota keluarga yang lain juga sering bilang ke Rima, supaya Rima ini bisa lebih sering menasihati Cahyo untuk urusan ini. Ya karena memang Cahyo ini kan tinggalnya sama Rima, jadi Rima yang selalu kena tegur dari kakak-kakaknya yang lain, supaya bisa lebih sering menasihati Cahyo. Di sini kayak semua kakak-kakaknya Cahyo itu merasakan hal yang sama, mereka juga merasa ada keganjilan di sini. Mereka ini merasa ada sesuatu yang nggak beres yang terjadi sama Cahyo. Kok bisa-bisanya Cahyo ini uangnya habis hanya untuk beli tiket pesawat pulang pergi dari kota A ke Jakarta, dan dia menghabiskan biaya untuk biaya hotel dan selalu membelikan hadiah-hadiah untuk Mutia. Dan berjalannya waktu tiba-tiba Cahyo ini bilang ke ibu, dia minta untuk dilamarkan ke Mutia. Akhirnya kagetlah mereka semua keluarga ini. Ini kok mendadak banget Cahyo. Keluarga besar Rima ini sempat mikir, ini apa jangan-jangan Cahyo ini sudah menghamili Mutia. Selain itu keluarga mereka juga belum menyiapkan dana untuk pernikahan ketika Cahyo minta untuk dilamarkan. Dan setelah ditanya panjang lebar ke Cahyo, Cahyo ini didesak, kamu bener nggak ada apa-apa sama Mutia, kamu nggak menghamili Mutia kan? Di situ Cahyo bilang, karena mereka tahu kalau Cahyo ini orangnya jujur, dia bilang bahwa Mutia nggak hamil. Di situ Cahyo bilang kalau dia memang sudah ingin menikahi Mutia. Akhirnya keluarga menyadari, di sini Cahyo lah yang memang ingin segera menikah. Dan setelah mendengar kabar ini, keluarga yang di Surabaya itu jadi heboh. Cahyo akhirnya diminta pulang ke Surabaya untuk segera membahas soal ini. Dan intinya dalam rapat keluarga itu, mereka semua menyarankan ke Cahyo supaya Cahyo ini lebih sabar dulu, nggak usah terlalu buru-buru. Tapi Cahyo di situ selalu marah-marah. Nah di situ dia tetap memaksa ibu untuk datang ke kota A dan segera melamar Mutia. Dari sikap Cahyo yang menggebu-gebu ini, keluarga itu sudah merasa banyak keanehan. Karena Cahyo ini orangnya nggak seperti itu. Cahyo yang mereka kenal dari kecil, orangnya sabar, lugu, dan gak pernah membantah ibu. Tapi pada saat itu semuanya jadi heran ngelihat sikap Cahyo ini. Dia kok terus-terusan ngotot minta kawin, padahal dari pihak keluarga ini sama sekali gak pernah tahu sosoknya Mutia. Mereka kenal juga enggak. Apalagi sampai tahu latar belakang keluarganya. Sama sekali enggak. Dan karena Cahyo ini terus-terusan seperti itu, ibu mereka pun luluh. Gimana pun juga nggak baik menghalangi anak yang sudah ingin menikah. Singkatnya dari situ ibu ini akhirnya mengambil pinjaman uang di bank. Setelah mendapatkan uang pinjaman dari bank, di situ ibu ditemani kedua kakaknya Rima berangkat ke kota A untuk melamar Mutia.
Nah, menurut yang disampaikan oleh kakak-kakaknya Mutia ketika mereka ada di kota Asana, keluarga Mutia ini umumnya baik dan mereka ramah-ramah. Di sana baik ibu dan juga kakak-kakaknya Rima itu disambut secara hangat. Semua tante-tantenya yang ada di sana ikut kumpul di rumah Mutia dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dan Mutia ini ternyata adalah anak perempuan bungsu dengan 2 kakak laki-laki. Mutia ini anaknya mungil, kulitannya juga putih dan parasnya cantik. Ibu Mutia seperti yang disampaikan oleh kakak-kakaknya Rima. Orangnya itu agak cerewet, usianya agak lebih tua sedikit dari ibunya Rima. Sedangkan ayahnya Mutia saat itu nggak banyak bicara. Justru ayahnya ini kayak orang linglung. Dan menurut kata orang-orang yang ada di sana, ayahnya Mutia ini agak stres katanya. Dan pas mendengar kabar ini, meskipun awalnya itu sempat kaget mereka, tapi sebisa mungkin ibu dan juga kakak-kakaknya Rima ini berusaha nggak menunjukkan raut wajah bingung ketika mendengar kabar ini. Mereka berusaha santai dan berusaha biasa saja. Dan setelah beberapa hari di kota A, nggak lama setelah itu akhirnya diputuskan tanggal pernikahan Cahyo dan Mutia. Dan yang hadir di pernikahan itu adalah ibu, kakak kedua Rima yang laki-laki, dan adik nomor 5-nya Rima yang laki-laki. Pestanya waktu itu digelar sangat meriah sekali. Di acara itu ada pesta secara adat, jadi ada semacam acara di mana pengantin ini diarak keliling dengan iringan musik tradisional. Di sana juga ada beberapa orang yang saling berbalas pantun dan macam-macam. Pada akhirnya Rima sekeluarga ini mencoba memahami dan tetap mendoakan Cahyo supaya dia berbahagia dengan hidup barunya di kota A. Sebelumnya, kakak-kakaknya Cahyo termasuk Rima sendiri ini sempat menasihati Cahyo supaya nanti setelah menikah segera membawa istrinya pindah ke Jakarta. Karena Cahyo ini kan kerjanya di Jakarta. Kakak-kakaknya Cahyo ini menyayangkan kalau sampai karir Cahyo di Jakarta itu ditinggal. Tapi ternyata Cahyo punya keputusan lain. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di kota A. Alasannya karena Mutia ini nggak mau jauh dari ibunya. Ya di situ kakak-kakaknya Rima ini tentu kaget mendengar hal ini. Mereka cuma berpikir, kan di sana ada kakak-kakaknya Mutia. Selain itu, dari sisi lain, Mutia ini kan sudah nikah, apa salahnya kalau dia ikut suaminya? Selain itu, pekerjaan Cahyo di Jakarta ini kan sudah mapan, sudah enak. Tapi ya mau gimana lagi? Cahyo akhirnya memilih resign dari pekerjaannya itu dan dia tinggal di rumah mertuanya di kota A. Nah, soal pekerjaan, dia bilang nanti bisa cari-cari lagi katanya. Di situ Cahyo juga menyampaikan bahwa abang-abangnya Mutia itu nanti bisa bantu mencarikan pekerjaan. Dan sejak pernikahan itu, Cahyo kemudian tinggal di kota A. Antara Cahyo dan keluarga di Surabaya, Jakarta, Palembang ini masih kontak-kontakan. Kadang mereka juga video callan. Dan berjalannya waktu, Cahyo pernah video call sama kakak-kakaknya. Di situ Rima dengar dari Cahyo sendiri, dia bilang di kota Asana, dia ini susah cari kerja. Dia kerjanya terpaksa serabutan. Pernah di situ Cahyo cerita dia pernah jadi sales, pernah juga dia jadi kurir. Tapi ya begitu, meskipun dia ini jadi sales maupun jadi kurir, ditambah lagi kerja serabutan, tapi masih jauh penghasilannya dibandingkan ketika dia di Jakarta. Tapi pekerjaan apapun yang dijalani Cahyo, semua penghasilannya itu diserahkan ke istrinya. Jujur pada waktu mendengar ini, hati Rima itu sedih. Dia merasa kasihan sama adiknya yang harus mati-matian cari penghasilan di sana, sedangkan semua penghasilannya diserahkan ke istrinya. Nah, nggak lama setelah itu, Cahyo mengabarkan ke Rima. Katanya waktu itu dia habis kecelakaan. Nah, Rima kaget, dia langsung tanya, kamu kecelakaan di mana, Dek? Terus kondisimu gimana sekarang? Tapi di situ kata Cahyo, alhamdulillah sudah nggak apa-apa, Mbak. Cuma luka ringan, nggak parah. Tapi bagaimanapun juga, Rima ini tetap kepikiran. Bisa jadi, Cahyo itu menyembunyikan ini semua dari kakak-kakaknya karena takut kakak-kakak mereka kepikiran. Mungkin bisa jadi Cahyo ini kondisinya nggak seperti yang disampaikan. Tapi karena dia takut kakak-kakaknya kepikiran, jadi dia bilang kalau lukanya ringan. Nah, di kesempatan itu, Rima menyampaikan ke Cahyo, udahlah, Dek, kamu balik aja ke Jakarta atau ke Surabaya, lebih dekat dengan keluarga. Kerjaan di sini juga gampang, penghasilannya lebih tinggi. Kerja di sini aja lah, bawa istrimu ke sini, tinggal di sini. Tapi Cahyo lagi-lagi menolak. Katanya dia nggak mau mengecewakan istrinya.
Pokoknya di situ banyak keanehan-keanehan yang seolah-olah Cahyo ini nurut banget dengan istrinya dan juga keluarga istrinya. Seolah-olah Cahyo ini sudah disetting sesuatu yang membuat kakak-kakaknya ini berpikir, Cahyo ini nggak seperti ini anaknya. Kenapa kok dia tiba-tiba kayak disetting seperti itu? Jadi kakak-kakaknya merasa mereka ini diabaikan oleh Cahyo. Pokoknya menurut Rima dan juga saudara yang lain, Cahyo ini jadi bucin ke Mutia. Dan gak lama setelah itu Cahyo mengabarkan bahwa Mutia ini hamil. Dan setelahnya lahirlah anak laki-laki. Cahyo pas memberitahu ini, dia itu seneng banget. Dia sempat janji ke keluarga yang ada di Jakarta, dia mau bawa keluarga kecilnya pulang ke Jakarta atau ke Surabaya. Kalau nanti pas anaknya ini sudah bisa mulai duduk. Nah, keluarga Cahyo tentu senang mendengar ini, karena sudah lama sekali sejak Cahyo itu menikah, dia belum pernah pulang ke Jakarta atau ke Surabaya menemui keluarganya. Tahun 2019, Cahyo mengabarkan berita sedih lagi. Katanya waktu itu dia habis menjalani operasi usus buntu, tapi katanya saat itu dia sudah sehat lagi. Dan ketika mendengar ini, Rima itu sedih. Dia membayangkan kasihan banget Cahyo ini jauh dari keluarga. Iya kalau istrinya itu peduli sama dia. Iya kalau keluarga di sana itu bisa scare keluarga yang ada di sini. Inilah yang membuat Rima itu dan yang lainnya ini sedih pas mendengar kabar ini. Mereka jadi mikir yang macam-macam. Selama Cahyo dari kecil sampai dia dewasa, Cahyo ini anaknya nggak gampang sakit. Lah ini kok sakitnya sampai dia menjalani operasi. Tapi pada akhirnya mereka tetap berpikir ya gimana pun juga namanya juga takdir. Penyakit bisa datang kapanpun pada siapapun juga. Dan singkatnya, memasuki bulan Ramadan, Cahyo ini sering membagikan foto dan juga video aktivitasnya di kota A bersama keluarganya. Ya di situ mereka ngelihat Cahyo ini kelihatan bahagia banget. Sering juga Rima ini merayu Cahyo supaya segera pulang ke Jakarta atau ke Surabaya. Jujur pada masa-masa itu Rima sudah merasa kangen banget sama Cahyo. Di situ Rima langsung ingat masa kecilnya Cahyo. Jadi dia selalu bilang ke Cahyo, kamu kapan pulang, Dek? Kamu kapan pulang? Mbak ini sudah kangen. Tapi Cahyo di situ selalu banyak alasan. Karena bagaimanapun juga, Rima ini kan kakak yang paling lama diikuti oleh Cahyo. Baik ketika waktu Rima masih di Surabaya, maupun ketika Rima sudah di Jakarta. Singkatnya, ketika Lebaran tiba, Cahyo ini sempat video call ke kakak-kakaknya. Dia nunjukin kalau waktu itu dia lagi berkunjung ke rumah saudara-saudara istrinya. Cahyo juga bilang kalau kondisinya sehat, tapi dia bilang belum sempat pulang. Nah, pada suatu malam, Mutia, istri Cahyo ini menelpon ke keluarga yang ada di Surabaya. Mutia itu telepon sambil histeris. Dia nangis sesenggukan mengabarkan kalau Cahyo ini sakit. Kata Mutia di situ, Cahyo tadi sempat jatuh di kamar. Nah, seketika itu juga hebohlah semua keluarga. Mereka semua saling menghubungi, ini gimana? Mereka cuma bisa menyarankan supaya segera membawa Cahyo ke rumah sakit. Karena jaraknya kan jauh dari Jakarta menuju ke kota A. Tapi karena kondisi waktu itu benar-benar berisik, telepon juga sempat terjeda beberapa kali karena gangguan sinyal. Mereka sempat tanya ke Mutia, kenapa kok Cahyo bisa seperti itu? Kenapa dia bisa tiba-tiba jatuh? Cerita dari Mutia ini katanya Cahyo itu tadinya tidur. Terus Cahyo bangun, dia mau kencing. Dan pas di kamar mandi, Cahyo tiba-tiba terjatuh. Meskipun waktu itu keluarga ini panik, tapi keluarga di Surabaya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Selain mereka cuma menunggu kabar dari Mutia. Dan nggak beberapa lama, Mutia ngasih kabar bahwa Cahyo sudah dibawa ke IGD. Keluarga mulai agak lega mendengar kabar ini dari Mutia, tapi mereka masih ada tanda tanya besar saat itu. Mereka mulai berpikir kira-kira apa yang terjadi sama Cahyo. Padahal baru Lebaran kemarin, mereka video callan. Di situ Cahyo kondisinya sehat. Dia jalan-jalan berkunjung ke rumah keluarga di sana. Kenapa kok tiba-tiba kondisinya tiba-tiba berubah drastis seperti itu? Nah, keesokan harinya Mutia mengabarkan bahwa Cahyo sudah bisa pulang ke rumah. Kondisinya masih belum bisa jalan normal katanya. Keluarga Rima ini heran sama sikap Mutia. Dia ini kayak ratu drama banget. Kapan lalu Mutia ini mengabarkan bahwa Cahyo sakit. Dia mengabarkan itu dengan heboh, histeris banget. Tapi pada saat itu, ketika sudah tahu Cahyo ini nggak bisa jalan, dia lumpuh. Malah Mutia ini biasa saja. Jadi kayak nggak ada apa-apa.
Jadi di situ Rima dan keluarga ini jadi heran sama Mutia. Apa mungkin kemarin si Mutia itu acting supaya terlihat dia peduli? Jujur waktu itu Rima dan keluarga ini nggak tahu karakter Mutia yang sebenarnya ini seperti apa. Karena mereka nggak ada yang kenal sama sekali dengan Mutia. Ya memang dari awal nggak ada yang kenal dengan Mutia secara keseluruhan. Jadi mereka juga nggak tahu sifat asli Mutia ini seperti apa. Dan malam harinya keluarga itu mulai menelpon Cahyo. Ketika keluarga berhasil menghubungi Cahyo, Cahyo menceritakan kejadian awalnya gimana dia bisa jatuh. Cahyo ini bilang, jadi pas dia bangun, dia mau buang air kecil malam-malam itu, Cahyo ini juga bingung ternyata kenapa kok tiba-tiba kakinya itu kaku. Kayak ada yang megangin, kayak ada yang narik. Buat berdiri itu susah banget, jalan pun malah nggak bisa. Ya tiba-tiba kaku seperti itu. Cahyo sendiri juga heran kenapa kok kakinya bisa seperti itu. Cahyo akhirnya waktu itu hilang keseimbangan dan langsung jatuh. Dari situ dia sudah nggak ingat apa-apa lagi. Dan setelah mendengar cerita ini dari Cahyo, Rima dan keluarga memutuskan untuk segera memberangkatkan ibu mereka ke kota A. Mereka akhirnya mengurus tiket pesawat dan menyiapkan keperluan lain untuk ibu. Menjelang keberangkatan ibu ke kota A, mereka dapat kabar lagi bahwa Cahyo mulai kejang-kejang dan nggak sadarkan diri. Nah, ketika mendapat kabar ini, Rima sudah nggak bisa nahan lagi, dia nangis nggak karuan. Pada saat itulah kabarnya Cahyo ini sudah dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan koma. Keluarga yang mendengar kabar ini semuanya cuma bisa pasrah. Karena nggak mungkin juga mereka semua harus ke sana. Mereka cuma bisa mendoakan Cahyo agar Cahyo ini bisa kembali seperti sedia kala. Di satu sisi lain, mereka juga yakin Cahyo yang seperti ini pasti ada sebabnya. Pasti ada beberapa sebab yang membuat Cahyo seperti itu. Yang sampai hari itu masih menjadi misteri. Kira-kira Cahyo ini kenapa? Akhirnya berangkatlah ibu mereka ini ke kota A dengan penerbangan malam hari. Sebelumnya, Rima ini sudah menghubungi tante mereka yang ada di Jambi. Mereka minta tolong supaya tantenya itu bisa menemani ibu menuju ke kota A. Rima dan yang lain itu memanggil tantenya ini dengan panggilan Nekwa. Sekedar informasi bahwa ibunya Rima ini orang asli Jambi. Beliau anak pertama dari 9 bersaudara, dan adik-adik dari ibunya Rima ini juga masih tinggal di Jambi semua. Rima dan anak-anak ibunya yang lain itu lahirnya pun juga di Jambi, kecuali adik laki-laki yang nomor 5. Ceritanya di masa itu ayah mereka pernah lama sekali dinas di daerah Jambi. Dan ketika dinas di sana, beliau bertemu dengan ibunya ini. Kemudian mereka menikah dan seterusnya. Nah, ayah mereka ini orang Jawa asli, asalnya dari Tulungagung. Jadi di lingkungan keluarga Rima, Rima dan saudara-saudara yang lain itu bisa berbicara bahasa Jambi maupun bahasa Jawa. Nah, kembali ke ceritanya, singkatnya ibu dan tante mereka ini sudah sampai di kota A. Begitu tiba di kota A, ibu dan tante ini langsung menuju ke rumah sakit. Mereka langsung menemui Mutia, istri Cahyo dan juga keluarganya. Rima mendapat informasi dari ibu dan juga tantenya. Di situ Cahyo itu harus pakai oksigen dan beberapa infus juga terpasang di tubuh Cahyo. Di situ Rima tahu sebenarnya ibu ini sudah shock melihat kondisi Cahyo yang seperti itu. Tapi Rima melihat ibunya ini berusaha tenang. Tante mereka pun akhirnya menghubungi Rima dan yang lain via video call. Di situ ditunjukkan oleh tantenya kondisi Cahyo. Nah, Rima ini melihat ibunya itu sedang menciumi keningnya Cahyo. Terlihat sekali kalau pada saat itu, ibu ini berusaha tenang. Padahal air matanya itu sudah tumpah semua. Dan lewat video call itu, Rima dan saudara yang lain ini melihat kondisi Cahyo yang sudah nggak sadarkan diri lagi. Berkali-kali mereka manggil nama Cahyo. Cahyo, dek, bangun dek, bangun dek. Cahyo masih nggak merespon sama sekali. Nah, seketika itu juga, Rima langsung keinget masa kecilnya Cahyo. Dia ingat betul kalau Cahyo ini adalah adiknya yang paling manja. Dia anaknya penurut. Semua yang ada di panggilan video itu semua terlihat sedih melihat pemandangan ini. Bahkan nggak ada satupun yang bisa berkata-kata. Di hari keempat, Cahyo mulai membuka mata. Dan alhamdulillah akhirnya Cahyo ini mulai sadarkan diri. Ibu dan tante mereka yang setiap hari merawat Cahyo di rumah sakit ikut senang ngelihat Cahyo sadar. Setiap hari, ibu dan tantenya ini yang menggantikan pakaian Cahyo, menggantikan pampersnya, merawat Cahyo dengan baik. Tentu mereka semua terharu ketika melihat Cahyo ini sadar. Pada saat itu, ibu dan tantenya ini sengaja yang merawat Cahyo di rumah sakit karena mereka jujur kasihan sama istrinya Cahyo.
karena masih ada bayinya yang harus dirawat di rumah. Jadi pada momen Cahyo di rumah sakit, Mutia ini cuma datang di pagi dan sore hari, setelahnya dia pulang. Dia nggak ikut nginep di rumah sakit. Pada saat itulah Cahyo ini memang sadar, tapi dia kayak orang linglung. Kakinya pun juga lumpuh. Dia memang bisa diajak ngomong, tapi responnya itu lambat sekali. Nah, ada cerita tersendiri dari ibunya Rima ini ketika ibu dan tante mereka merawat Cahyo di rumah sakit. Jadi selama ibu merawat Cahyo di rumah sakit, ada beberapa keganjilan yang dirasakan oleh ibunya. Jadi seringkali ada beberapa orang yang datang. Tiba-tiba ada orang yang datang terus dia ini ngakunya kerabat dari Mutia. Katanya orang-orang ini mau menjaga Cahyo. Tapi oleh ibu dipersilakan pulang. Karena kan sudah ada ibu dan tantenya Rima di situ. Tapi orang-orang ini tetap maksa, mereka tetap masuk. Dan itu aneh banget, kayak ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tapi pada akhirnya, mereka tetap disuruh pulang oleh ibunya Rima. Nah, pada akhirnya orang-orang ini cuma nunggu di luar ruangan, seharian penuh. Dari situlah ibu dan juga tantenya Rima merasa ini kejadian yang aneh banget. Ada apa orang-orang ini kok berusaha menemui Cahyo? Dan waktu itu ibu sempat menemui dokter yang merawat Cahyo. Di situ ibunya Rima tanya, sebenarnya anak saya ini sakit apa si Cahyo ini? Dokter di situ bilang sakitnya belum bisa diketahui penyebabnya. Nah, ibunya Rima merasa ini kok aneh. Kan Cahyo ini sudah dirawat di sini berhari-hari, bahkan sempat mengalami koma. Tapi kok pihak rumah sakit belum tahu pasiennya ini sakit apa. Ini aneh, dan itu terjadi beberapa kali. Ibu ini selalu tanya ke dokter yang merawat Cahyo, tapi mereka selalu menjawab bahwa mereka belum bisa memvonis sakitnya Cahyo ini apa. Dari situ, Ibu Rima ini sudah mulai agak jengkel. Suatu malam, pas ibu ini lagi jagain Cahyo, posisi ibunya Rima ini tidur. Tantenya Rima pun juga tidur. Tiba-tiba ibunya Rima ini dibangunkan oleh salah satu pasien yang ada di sana. Pasien itu kebetulan posisinya persis di samping Cahyo. Nah, si pasien ini membangunkan ibunya Rima, terus dia bilang, "Bu, maaf bu, tadi yang datang itu apa keluarga ibu tadi?" "Loh, yang mana ya?" "Itu tadi ada orang yang masuk terus ngasih minuman ke anaknya ibu. Minumannya diminumkan ke anaknya ibu tadi." Nah, mendengar ini tentu ibunya Rima langsung kaget. Memang saat itu juga ibunya Rima ini ngelihat ada cangkir kosong di situ. Nah, pas dipegang cangkirnya ini masih kerasa hangat. Tapi isinya sudah kosong. Nah, di situ ibunya Rima nggak bisa apa-apa karena minuman ini sudah terlanjur diminuman ke Cahyo. Di sisi lain, ibu juga nggak nyangka, nggak tahu juga siapa orang yang tadi meminumkan ini ke Cahyo. Di situ ibu langsung mengabarkan ke Rima dan saudara-saudara Rima yang lain. Saking jekelnya, ibunya Rima ini langsung membawa cangkir itu keluar. Niatnya mau dibanting sampai pecah. Nah, anehnya pas dibanting di luar, cangkir ini nggak pecah sedikit pun. Malah makin merasa aneh, dibanting sekali lagi, cangkir kaca ini tetap nggak pecah. Akhirnya diambillah batu dengan ukuran besar terus dipukulkan ke cangkir ini. Tapi cangkir ini tetap utuh, nggak pecah sedikit pun. Terus akhirnya ibunya Rima itu membuang cangkir ini di tempat sampah. Terus kemudian ibunya ini balik lagi ke kamarnya Cahyo. Sambil di situ ibunya Rima ini terus memastikan bahwa Cahyo itu baik-baik saja. Takutnya tadi itu adalah racun atau minuman yang sudah dicampi-campi oleh orang tersebut. Karena dari awal sudah banyak keanehan yang dialami oleh Cahyo dan keluarga. Dan semuanya itu masih menjadi misteri. Hari itu juga kakak sulungnya Rima ini mencoba menghubungi salah satu guru spiritualnya. Kita sebut saja panggilannya Romo. Nah, di situ kakak sulungnya Rima ini menceritakan semua ke Romo yang dialami oleh Cahyo itu. Sampai pada hal-hal yang terlihat ganjil dan juga aneh. Menurut Romo, Cahyo ini sudah ditargetkan jadi tumbal oleh keluarga Mutia. Nah, kagetlah mereka semua mendengar ini. Dan setelah mengabarkan ini, Romo cuma berpesan ke Rima dan juga semua keluarga yang lain supaya terus mendoakan kesembuhan Cahyo. Mereka semua diminta untuk terus membacakan Al-Fatihah berulang kali untuk ditujukan kepada Cahyo, supaya Cahyo ini segera dibebaskan dari belenggu ini. Katanya di situ Romo akan menempuh jalur yang lain. Dan nggak tahu juga apa kira-kira yang dimaksud Romo dengan istilah menempuh jalur yang lain. Intinya situasi pada waktu itu semakin genting. Semua kepingan misteri ini masih belum bisa terpecahkan. Di sisi lain, ada keponakan Rima yang namanya ini Ira. Ira memang dikenal anak yang agak beda dari yang lain. Dia mempunyai kelebihan indera keenam.
Ira ini bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Tiba-tiba, Ira ini mengabarkan dia sempat melihat Cahyo di sebuah ruangan gelap. Nah, yang aneh adalah Ira ini belum tahu sedikit pun kabar tentang Cahyo. Dan keluarga nggak ada satupun yang ngasih tahu si Ira ini. Di situ Ira cerita posisi Cahyo itu tangannya terikat rantai besar. Rantai itu panjang sekali, seolah-olah rantai ini menarik tangan Cahyo dari arah sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan saking panjangnya rantai itu, si Ira ini nggak bisa melihat ujung rantai tersebut. Nah, dari beberapa info ini, keluarga makin yakin kalau Cahyo selama ini sudah terkena sihir. Pada saat itu juga, ibunya Rima ini pengen banget segera membawa pulang Cahyo ke Surabaya. Nah, dikuatkan lagi dengan pesan dari Romo. Romo ini menyampaikan sebaiknya Cahyo itu dirawat saja di Surabaya atau di Jakarta, dipulangkan lagi. Dan yang paling penting, Cahyo harus menginjak tanah Jawa lagi. Nah, dalam kondisi Cahyo yang masih kritis itu, ibu akhirnya menyampaikan hal ini ke Mutia dan juga keluarganya Mutia. Mutia waktu itu cuma bisa terdiam. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ibunya Mutia lah yang waktu itu seolah nggak terima. Dia marah-marah, dia bilang, saya nggak rela menantu saya dibawa keluar dari sini. Di situ ibunya Rima ini menjelaskan bahwa saya ini ibunya. Saya yang lebih berhak merawat anak saya sendiri. Di situ ibunya Rima juga menjelaskan bahwa banyak keanehan yang terjadi ketika Cahyo dirawat di sana. Dan ibunya nggak mau Cahyo terus-terusan dirawat di sini, karena di situ Cahyo ini terus-terusan mengalami banyak keganjilan. Akhirnya sempat terjadi perdebatan. Dan tanpa ibu menjelaskan alasannya, bagaimanapun juga ibunya Rima ini tetap akan memaksa membawa Cahyo pulang ke Surabaya dalam kondisi apapun juga. Singkatnya, akhirnya Cahyo berhasil dibawa pulang ke Surabaya. Cahyo dirawat di sebuah rumah sakit yang ada di Surabaya. Dan sejak Cahyo sakit itu, memang dia ini lumpuh. Dia mengaku dari mulai pinggang sampai kaki itu mati rasa. Bahkan untuk buang air dan buang air besar pun itu nggak kerasa sama sekali. Badan Cahyo ini makin kurus, wajahnya cekung. Ketika kakak-kakak mereka itu menemui Cahyo, mereka semua heran dan sedih. Karena waktu itu Cahyo ini sama sekali nggak mengenali kakak-kakaknya itu. Cahyo ini diam terus di kursi roda. Nggak lama kemudian, ketika Cahyo pulang dari rumah sakit dan dirawat di rumah, kakak-kakaknya lah yang bergantian merawat Cahyo. Mulai dari memandikan, mengganti pampers, karena pada saat itu kondisi Cahyo ini cuma bisa terbaring. Dia sama sekali nggak kuat duduk lama. Di rumah, banyak kejadian yang aneh yang masih belum selesai. Gangguan-gangguan itu masih dirasakan oleh Cahyo. Pengakuan dari orang rumah, Cahyo ini sering ngelihat penampakan makhluk halus. Yang hal ini belum pernah dialami Cahyo sebelumnya. Dan ketika ngelihat makhluk halus ini, Cahyo itu kadang pernah takut banget, kadang juga dia biasa saja. Romo beberapa kali datang dan ngelihat kondisi Cahyo. Di situ Romo sempat mengusap tubuh Cahyo dan berdoa untuk Cahyo. Nah, tiba-tiba pada suatu malam, Cahyo ini teriak-teriak kesakitan. Pada saat itu juga akhirnya Cahyo dibawa ke IGD, dan sesampainya di rumah sakit, kata dokter kondisi Cahyo ini baik-baik saja. Tapi di situ Cahyo masih nangis terus-terusan. Dia terus-terusan nangis karena dia nahan sakit yang rasanya itu luar biasa sakit. Mereka semua yang ngelihat Cahyo teriak-teriak kesakitan seperti itu juga bingung, nggak tega ngelihat Cahyo yang seperti ini. Sedangkan dari pihak rumah sakit, nggak ada tindakan apapun. Mereka terus-terusan bilang bahwa kondisi Cahyo ini masih aman. Nah, inilah yang membuat keluarga itu heran. Nggak beberapa lama, Cahyo mulai tenang lagi. Akhirnya keluarga memutuskan membawa Cahyo pulang ke rumah. Tapi beberapa hari setelah itu, Cahyo mengalami sesak nafas yang parah. Kondisinya itu kritis sampai akhirnya dipasang oksigen dan Cahyo sudah tidak sadarkan diri lagi. Dan ketika ada di rumah sakit, lagi-lagi dokter belum bisa memastikan Cahyo ini sakit apa. Ini aneh juga, Cahyo sudah 3 kali opnam di rumah sakit yang berbeda. Tapi semua jawabannya itu sama, belum diketahui penyakitnya. Dari sinilah keluarga sudah mulai pasrah, apalagi pernah pada suatu momen Cahyo ini sempat berucap, "Bu, aku pengen mati aja, Bu. Badanku rasanya kayak ditusuk-tusuk, Bu. Aku nggak kuat, Bu." Nah, disitulah keluarga cuma bisa menyemangati Cahyo dan terus mendoakan supaya dia ini bisa terlepas dari penyakit itu. Ibunya sama sekali nggak tega ketika Cahyo ngomong seperti itu. Dan berulang kali, saking sakitnya, Cahyo sampai nggak bisa nahan sakitnya dan dia pengen mati.
Nah, ketika dirawat di rumah sakit untuk ketiga kalinya, Cahyo itu sikapnya kayak ODGJ. Setiap kali dia ngelihat perawat yang datengin dia langsung teriak-teriak, "Suster, suster, istri saya mana, sus? Istri saya mana?" Dan itu suaranya kenceng banget. Sampai semua orang ini ngeliatin Cahyo. Di situ ibunya Rima ketika ngelihat Cahyo yang seperti ini, beliau cuma bisa nangis. Di lain waktu, Cahyo juga cerita katanya dia ini sering ngelihat tuyul berkeliaran di halaman depan rumah. Kakak kedua Rima yang biasanya sering menjaga Cahyo di rumah sakit, ini sering banget ngelihat Cahyo ngomong seperti itu. Dia selalu ngomong seperti itu, "Mas, mas, ada tuyul mas keliaran di situ mas. Itu tuyul siapa mas? Tuyul siapa mas?" Nah, sering juga Cahyo ini tiba-tiba matanya itu melek. Dia langsung melotot kayak kaget, terus dia nunjuk-nunjuk ke arah pintu sambil ketakutan. Padahal dari arah pintu itu nggak ada orang sama sekali, kan nggak ada siapa-siapa. Itulah yang terjadi dengan Cahyo. Berulang kali dia harus keluar masuk rumah sakit. Dan setiap kali ada di rumah sakit, pihak rumah sakit nggak bisa memutuskan penyakit apa yang diderita oleh Cahyo. Nah, suatu ketika Ira, keponakan Cahyo yang punya indera keenam ini datang membesuk Cahyo. Tiba-tiba pas ngelihat Ira masuk ke ruangan, Cahyo itu tiba-tiba teriak-teriak. Cahyo langsung duduk, matanya Cahyo ini melotot ke arah Ira. Dan dia langsung teriak ke arah Ira. "Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Siapa? Kamu suruhan siapa? Keluar sekarang. Kalau kamu nggak keluar, aku bakar kamu sekarang." Nah, terus setelah teriak-teriak seperti itu, Cahyo ngomong lagi, tapi suaranya itu sudah beda. Nadanya pun juga beda. Tiba-tiba Cahyo ini berubah suaranya, terus dia bilang, "Aku cuma disuruh. Aku ini disuruh. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf." Nah, mereka semua yang ada di situ itu kaget ngelihat Cahyo seperti ini. Karena mereka ini masih bingung dengan sikap Cahyo. Akhirnya mereka menemui Romo. Romo menjelaskan bahwa itu bukan Cahyo, yang ngomong seperti itu bukan Cahyo. Cahyo ini sudah dikuasai makhluk lain. Nah, disitulah keluarga ini baru sadar. Pantesan, sejak pertama kali Cahyo turun di bandara di Jakarta itu, ketemu keluarga dan juga kakak-kakaknya, Cahyo ini nggak mengenali satupun kakak-kakaknya. Dan hal ini berlanjut sampai Cahyo itu dirawat di Surabaya. Dan sampai detik itu, Cahyo belum juga mengenali orang-orang dekatnya. Palingan Cahyo ini cuma manggil dengan panggilan Mas atau Mbak. Pokoknya kelakuan Cahyo ini, mohon maaf, seperti ODGJ. Kayak orang gangguan jiwanya itu parah. Kadang-kadang dia ini teriak-teriak sendiri, kadang dia tenang, tapi nggak lama setelah itu dia nyanyi-nyanyi nggak jelas. Belum selesai nyanyi, tiba-tiba Cahyo itu ketawa-ketawa sendiri. Terus dia sering banget ngomong sama boneka di rumahnya. Nah, ketika tahu Cahyo sering ngomong sendiri dengan boneka di rumah itu, keluarga akhirnya berusaha menjauhkan boneka itu dari Cahyo. Tapi Cahyo ini malah ngamuk. Dia teriak-teriak lagi dan bahkan mengancam keluarganya. Yang sering didengar oleh keluarga, Cahyo itu teriak-teriak dia pingin mati. Itu berulang kali diteriakkan oleh Cahyo. Tetangga-tetangga pun juga dengar hal ini. Akhirnya Mutia diminta datang ke Surabaya. Pihak keluarga Cahyo yang mengurus tiket pesawat untuk Mutia dan anaknya Mutia ini. Nah, ternyata kedatangan Mutia ke Surabaya itu nggak hanya dengan anaknya, tapi juga di situ ada tante dan juga ibunya Mutia yang ikut ke Surabaya. Nah, singkatnya beberapa hari di rumah yang ada di Surabaya itu, tantenya Rima ini nggak sengaja mendengar ibunya Mutia itu sempat memarahi Mutia dengan bahasa sana. Intinya di situ ibunya ini minta supaya Mutia segera meninggalkan Cahyo, segera menceraikan dia. Karena kata ibunya Mutia waktu itu, Cahyo ini nggak akan lama lagi dia mati. Nggak tahu kenapa waktu itu ibunya Mutia itu kayak benci banget dengan Cahyo. Mereka akhirnya baru sadar, ternyata ibunya Mutia ini ikut ke Surabaya bukan karena dia kangen dengan Cahyo atau dia ingin menemui Cahyo, bukan. Dia sengaja menemani Mutia karena dia ini nggak mau Mutia menetap di situ lama-lama menemani Cahyo. Akhirnya satu persatu keluarga Rima ini makin terbuka. Mereka mulai menaruh curiga ke ibunya Mutia. Mereka malah semakin yakin kalau selama ini yang menyihir Cahyo ini adalah ibunya Mutia. Dari mulai pelet dan juga yang lain. Apalagi sebelumnya Romo juga pernah menjelaskan bahwa yang mengguna-guna Cahyo ini klop banget dengan ciri-ciri ibunya Mutia. Nah, beberapa hari setelah itu Mutia pun pamit pulang ke kota A. Dari pihak keluarga Rima ini sempat ngomong ke Mutia, "Mutia, setelah ini dipikirkan bareng ya. Kalau bisa Mutia rawat Cahyo dengan baik di sini.
Nggak usah dipikirkan soal biaya, nanti biaya tiketnya biar kami yang urus, biar kami yang cover. Dan itu sudah berulang kali diingatkan oleh keluarga Rima, dan Mutia pun menyanggupi. Ternyata setelah Mutia ada di kota A, dia langsung secara seketika mengabarkan bahwa dia nggak bisa lagi ke Surabaya menemui Cahyo, karena dia dilarang oleh ibunya. Jelas hal ini membuat jengkel Rima dan keluarganya. Ini apa-apaan? Kok dia bisa semaunya sendiri? Mereka ini sudah sering ngalah sama keluarga Mutia, dan bahkan keluarga Rima sudah merawat Cahyo di Surabaya. Tapi malah mereka berstatement seperti itu. Jadi rasanya sakit banget ketika mendengar statement ini dari Mutia dan keluarga. Dan singkatnya hal ini pun berlalu. Kira-kira 1 tahun berlalu, Cahyo ini tetap lumpuh. Dan selama 1 tahun penuh itu, mereka sudah berobat dari mulai pengobatan medis sampai pengobatan alternatif. Pernah suatu kali Cahyo ini dibawa ke seorang ustadz. Di sana Cahyo ini sempat diruqyah dan didoakan oleh santri-santri ustadz tersebut. Tiba-tiba pas pada sesi pengobatan, ada orang yang tiba-tiba kesurupan di situ. Dan yang kesurupan ini langsung bilang, jangan ada yang ngobatin anak ini. Dia harus mati, dia harus mati. Anak ini milikku. Nah, orang yang kerasukan ini, mereka juga nggak kenal sama sekali sama orang tersebut. Orang ini merupakan pasien juga dari ustadz itu. Nah, ketika orang ini kerasukan sambil nunjuk-nunjuk ke arah santri-santri yang pada saat itu sedang melantunkan ayat-ayat suci, suasana itu tambah mencekam. Tapi santri-santri yang ada di sana terus melanjutkan bacaan ruqyahnya. Nggak lama setelah itu dia teriak-teriak lagi. Sebentar lagi kalianlah yang akan mati. Dan nggak lama setelah itu yang kerasukan tadi ini langsung pingsan. Itulah pengobatan-pengobatan yang terus dilakukan oleh keluarga Rima supaya Cahyo ini bisa segera terlepas dari jeratan sihir ini. Bahkan di masa-masa pengobatan itu, Romo ini juga sering mendapat serangan. Bahkan sampai Romo pernah muntah darah dan berulang kali Romo ini pingsan. Salah satu keluarga Rima pernah ngelihat langsung ketika Romo mengalami serangan ini dan berujung Romo itu muntah darah. Dari situlah sempat Rima dan keluarga juga merasa kasihan ngelihat Romo yang seperti itu. Karena hal ini, Romo akhirnya jadi kena imbasnya. Romo seringkali berpesan pada Rima dan keluarga, jangan sekali-sekali kalian membalas orang ini. Meskipun kalian sudah tahu siapa pelakunya. Orang ini kejam, tapi biarkan dia kejam. Serahkan pada Allah semua, biar Allah yang membalas. Pokoknya kalian harus ingat, jangan ada dendam. Insya Allah dengan pertolongan Allah, nggak lama lagi Cahyo ini akan terbebas dari sihir-sihir ini. Nah, di situ keluarga tetap semangat merawat Cahyo. Mereka yakin pertolongan Allah akan segera datang. Dan seperti itulah, setiap harinya Cahyo dirawat oleh keluarganya. Rima dan kakak-kakaknya itu juga bergantian merawat Cahyo dengan ikhlas. Lambat laun, badan Cahyo ini mulai kelihatan lebih segar. Badannya juga mulai terisi lagi. Memang kondisi Cahyo masih lumpuh, tapi belakangan waktu itu Cahyo sudah bisa kuat lagi untuk duduk. Dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Cahyo. Keluarga ikut senang ngelihat kemajuan itu. Dan berjalannya waktu, akhirnya Cahyo menceraikan Mutia. Dan kabarnya Mutia sudah menikah lagi sekarang. Keluarga percaya bahwa rencana Allah itu jauh lebih baik. Dan dari cerita ini teman-teman, Rima dan keluarga juga meminta doa dari teman-teman semua yang nonton tayangan ini, mendoakan Cahyo supaya Cahyo ini segera pulih kembali dan bisa normal seperti sedia kala. Dan kisah ini adalah pengingat bahwa kasih sayang sejati itu berasal dari keluarga yang selalu ada dalam suka maupun duka. Dan jangan sampai karena cinta buta kita kehilangan arah dan mengabaikan orang-orang yang benar-benar peduli kepada kita. Dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.